Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha yauman nadamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atu yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para asatidzah dan ustadzat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis zikir, majelis ilmu, majelis peningkatan spiritual kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ridha dan barakah kepada kita semuanya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga marilah selalu kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, para ahlul bait dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah, khususnya pada bulan ini ya, bulan Rabiul Awal, yang mudah-mudahan bisa menambah rasa khusyuk, rasa syukur kita, cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan malam hari ini, materi yang diamanahkan ke saya yaitu tentang keutamaan waktu. Kita sebagai seorang muslim harus selalu mengupdate ataupun memperbarui pengetahuan kita dan juga ma'rifah kita terkait dengan masalah bagaimana urgensi waktu ini. Kalau kita diminta untuk menyebutkan tentang keutamaan waktu, saya yakin semua kita bisa menyampaikannya secara lisan ya. Tetapi seringnya dalam kehidupan kita ini lupa terhadap keutamaan ini. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, para ulama menyebutkan bahwa nikmat-nikmat itu kalau bisa diklasifikasikan secara garis besar ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan usulun ni'am, atau nikmat-nikmat yang prinsip, nikmat-nikmat yang asasi. Sedangkan yang kedua itu adalah furu'un ni'am, yaitu nikmat-nikmat yang cabang. Yang pertama yang disebut dengan usulun ni'am, prinsip-prinsip asasi dalam hal kenikmatan, itu adalah al-iman, yaitu al-hidayah. Itulah nikmat yang paling besar yang harus kita jaga selalu. Kemudian yang kedua adalah as-sihah, yaitu kesehatan. Yang ketiga adalah al-ilmu, ataupun ilmu pengetahuan yang kita miliki, terutama ilmu tentang agama. Kemudian yang keempat adalah al-waktu, yaitu waktu yang dalam tema pembahasan kita pada malam hari ini. Sedangkan yang disebut dengan furu'un ni'am, cabang-cabang kenikmatan, itu adalah al-bastah fil ilmi wal jism, yaitu kelebihan ataupun kelonggaran ataupun hal-hal yang lebih yang kita miliki kaitannya dengan masalah ilmu ataupun terkait dengan fisik kita. Punya ilmu yang melebihi dari yang lain ataupun punya kekuatan fisik yang melebihi dari yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah al-muhafadzah 'ala nawafil, yaitu membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang sunnah, amal-amal yang sunnah. Itu adalah merupakan furu'un ni'am dan yang lain-lainnya. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah kaitannya dengan usulun ni'am, yaitu merupakan salah satu di antara nikmat yang asasi dalam kehidupan kita, yaitu nikmat al-waktu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Asr, surat ini pasti ya sering kita baca, kita tadabburi,
kita hayati maknanya, insyaallah juga bersama-sama kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi dalam ayat ini, dalam surat ini Allah Ta'ala bersumpah atas nama waktu. Dan ketika Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluknya, maka berarti menunjukkan ada unsur ta'zim di situ. Allah memuliakan makhluk itu. Kalau yang disebutkan di sini adalah waktu, khususnya adalah al-asr, yang bisa diartikan secara umum adalah demi masa. Berarti Allah menyampaikan tentang keutamaan waktu dalam sumpahnya ini. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka itu telah beriman. Wa amilus shalihat, dan mereka yang mengerjakan amal-amal soleh. Wa tawasaw bil haq, dan mereka yang selalu senantiasa memberikan nasihat, saling memberikan nasihat di antara mereka dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling memberi nasihat dalam hal kesabaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat keutamaan fadilah daripada surat Al-Asr ini. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah menegaskan tentang kedudukan surat Al-Asr. Beliau berkata, "Lau tadabbaran nas hadhihi surata lawasi'athum." Sekiranya manusia mau memperhatikan kandungan surat ini, niscaya surat ini akan mencukupkan baginya. Ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Dalam kalimat yang lain yang mirip dengan ini, beliau juga mengatakan, "Laulam yunzal ghairu hadhihi surah lakafatin nas." Seandainya Al-Quran itu hanya diturunkan surat ini saja, tidak ada yang lainnya, pasti itu bisa mencukupi kepada manusia semuanya. Ini bukan berarti menafikan keberadaan surat-surat yang lain ya, tetapi ini dalam rangka untuk memberikan penekanan betapa pentingnya kedudukan surat Al-Asr dalam kehidupan manusia ini. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah tepat karena Allah telah mengabarkan bahwa seluruh manusia dalam keadaan merugi atau celaka, kecuali barang siapa yang mukmin atau beriman lagi soleh, beramal soleh, dan ketika bersama dengan yang lainnya saling berwasiat kepada jalan yang hak dan saling berwasiat di atas kesabaran. Ini ada di Majmu' Fatawa beliau, juz 28, halaman 182. Ya. Kemudian kandungan ataupun keutamaan surat Al-Asr menurut ulama yang lain, bahwasanya Imam Tabrani menyebutkan dari Ubaidillah bin Hafiz, ia berkata, jika dua sahabat Rasulullah SAW bertemu, maka keduanya tidak akan berpisah, kecuali setelah salah satu darinya membacakan kepada yang lainnya surat Al-Asr hingga selesai, kemudian baru memberikan salam. Jadi Al-Majmu' Al-Awsat Imam Tabrani ini. Jadi inilah kebiasaan para sahabat dulu. Saking pentingnya isi daripada surat Al-Asr, maka mereka sebelum bubar majelis, sebelum berpisah satu dengan yang lain, maka saling membacakan. Di beberapa madrasah, sekolah ya, saya dulu lihat di kampung-kampung, membaca surat Al-Asr sebelum jam pelajaran terakhir selesai. Nah, saya kira ini juga baik untuk kita biasakan ya di sekolah-sekolah kita, pondok-pondok kita insya Allah. Said Qutb berkata dalam kitab tafsir Fi Dhilal Quran tentang muqaddimah daripada surat Al-Asr ini, fi hadhihi surah as-saghirah dzatul ayatil thalath yatamatsalu manhajun kamil lil hayatil basyariyah kama yuriduhul Islam.
Dalam surat pendek yang berjumlah 3 ayat ini merupakan representasi sempurna akan kehidupan insan sebagaimana yang diinginkan oleh Islam. Wa tabruzu ma'alimat tasawwuril imani fi haqiqatihil kabirah asyamilah fi awdahi wa adaki surah, menampakkan karakteristik tasawur atau sudut pandang keimanan dengan hakikatnya yang besar dan komprehensif secara gamblang dan detail sekali. Innaha tad'ud dusturul islamiyya kullah fi kalimatin qisar. Ini merupakan dasar-dasar Islam yang terdapat dalam kata-kata singkat yang menunjukkan karakter watasiful ummah al-muslimah, yang menunjukkan karakter seorang muslim yang sebenarnya. Haqiqatuha wa wadhifatuha, hakikat dan tugasnya yang terdapat dalam satu ayat, yaitu ayat ketiga dari surat ini. Fi ayatin wahida, hadil ayat asalisa minas surah, wa hadha huwal i'jazul ladzi la yaqdiru alaihi illallah. Dan ini merupakan kemukjizatan Al-Quran yang tidak ada seorang pun mampu membuatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada ayat ketiga itulah yang merupakan karakter muslim yang sejati, hakikat dalam kehidupannya, tugas dalam kehidupannya itu berada pada bingkai di ayat yang ketiga ini. Nah, jadi kalau disimpulkan dari keterangan di tafsir Dhilal itu di bagan atau Rasmul Bayannya, bahwasanya al-asr Allah Ta'ala bersumpah al-qasamu bil waqti, ya, bersumpah atas nama waktu. Ini menunjukkan tentang ahamiyatul waqti fil hayah, urgensi waktu dalam kehidupan kita. Nanti akan kita sampaikan ya, beberapa urgensinya. Di samping itu, ketika Allah Ta'ala bersumpah atas nama waktu ini, juga menunjukkan ahamiyatul hayah al-mumbathiqah bil waqt. Jadi urgensi kehidupan ini yang berpijak di atas waktu ini, yang muncul daripada waktu ini. Yaitu dalam rangka apa? Waktu yang kita jadikan sebagai pijakan hidup ini, yang mana kita gunakan dalam rangka untuk al-ibadah wal amal soleh, dalam rangka untuk melaksanakan ibadah dan serangkaian amal-amal soleh. Dan juga di surat Al-Asr ini menunjukkan ahwal katsirin minal insan fid dunya, kondisi-kondisi yang kebanyakan di antara manusia di dunia ini. Karena kata-kata al-insan, al itu adalah bermaksud al-istighraqiyah, al yang berarti kullu atau jami'. Innal insan bimakna inna jami'al insan atau inna kullal insan. Semua manusia lafi khusr, itu pasti ya. Jadi ada huruf taukid inna di depan dan ada tambahan lam taukid lafi ya. Pasti berada dalam sebuah kerugian atau al-khusran. Nah, apa solusinya dari kerugian itu supaya kita dalam hidup ini tidak mendapatkan kerugian? Maka sudah disampaikan Allah Ta'ala, yaitu al-hallu lissalamati minal khusran. Solusi supaya kita bisa selamat daripada kerugian, yaitu dengan 4 hal yang positif ini. Illal ladzina amanu, yaitu al-iman. Keimanan inilah yang merupakan modal utama dalam kehidupan. Sebaik apapun perlakuan manusia, ketika tidak ada landasan iman, maka haba'an manthura ya. Wa qatimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Nanti di akhirat akan ditunjukkan amal-amal orang-orang kafir. Nah, maka ketika mereka merasa aman, amalnya sudah banyak di dunia, tapi karena tidak ada landasan iman, maka dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan di akhirat, tidak ada gunanya. Jadi iman itulah yang merupakan modal utama. Ahlu tauhid itulah modal utama ya. Mereka-mereka al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid itulah yang nantinya di akhirat akan mendapatkan izin dari Allah Ta'ala untuk diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Kemudian modal yang kedua adalah al-amal saleh, yaitu
wa amilu sholihat, melakukan amal-amal soleh dalam kehidupannya sehari-hari. Wa tawasaw bil haq atau wasibil haq, yaitu saling memberikan wasiat dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, yaitu wa tawasi bis sabr, saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Jadi Bapak-Ibu sekalian, inilah yang harus menjadi bingkai dari seluruh kegiatan kita, baik skala pribadi ataupun skala kolektif. Semua amal, kegiatan, aktivitas kita sehari-hari, pekanan, bulanan, tahunan, itu harus dibingkai dengan 4 ini. Sebisa mungkin aktivitas kita itu landasannya adalah iman, dalam rangka untuk meningkatkan iman. Kumpul-kumpul kita di pengajian, di majelis-majelis ilmu dalam rangka untuk meningkatkan iman. Kemudian harus ada bingkai amal soleh, bahwa seluruh aktivitas kita itu bergerak untuk kegiatan-kegiatan yang baik dalam rangka untuk berkhidmat kepada masyarakat. Dan juga segala kegiatan kita itu berisi pesan-pesan penyampaian kebenaran dan juga saling memberikan wasiat, pesan-pesan untuk selalu menetapi dalam hal kesabaran. Nah, ini kalau kita jabarkan banyak, tapi saya kira cukup ya. Nah, pentingnya waktu dalam kehidupan kita, Allah bersumpah dengan al-asr yang bermakna waktu, zaman atau masa. Walaupun di situ disebutkan al-asr ya, tetapi maknanya lebih luas dari itu. Pada zaman atau masa itulah terjadinya amal perbuatan manusia yang baik ataupun yang buruk. Jika waktu atau zaman itu digunakan untuk amal kebajikan, maka itulah jalan terbaik yang akan menghasilkan kebaikan pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk kejelekan, maka tidak ada yang dihasilkan kecuali kerugian dan kecelakaan. Itulah kehidupan manusia. Orang yang beriman sibuk dengan keimanannya, dengan amal soleh. Orang yang ahlul maksiat sibuk dengan kemaksiatannya. Waktu yang diberikan Allah sama, sehari tidak lebih dan tidak kurang, 24 jam masing-masing, tetapi yang satu bisa produktif, yang satu tidak. Nah, itulah kembali kepada diri kita masing-masing. Sehingga ada salah seorang ulama yang memberikan pesan, an-nafsu in syaghalat, jiwa kita itu ya, apabila kita sibukkan dengan kebaikan, kalau tidak maka akan menyibukkan kita dengan keburukan. Maka ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang sahih, nikmatani mathunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada 2 kenikmatan di mana banyak manusia tertipu di dalam 2 kenikmatan ini. Nikmat yang pertama adalah nikmatus sihhah, yaitu nikmat kesehatan. Yang kedua adalah nikmatul waqt atau al-faraq, nikmat waktu senggang. Seperti sahih riwayat Bukhari. Dan para ulama mengatakan bahwa seseorang itu baru menyadari tentang betapa pentingnya nikmat yang dia dapatkan kalau nikmat itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Kita baru bisa merasakan betapa mahalnya nilai sehat kalau kita diuji dengan sakit, terutama pada era pandemi ya, yang insya Allah mudah-mudahan segera berakhir ya. Banyak sekali saudara kita yang diuji dengan sakit ini, itu baru terasa betul ya betapa nilai kesehatan luar biasa. Kemudian waktu senggang, orang baru bisa merasakan betapa pentingnya waktu kalau nantinya banyak amanah ataupun banyak tugas, seolah-olah waktu itu kurang. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan kepada kita semuanya tentang masalah usia, tentang waktu kita di dunia ini. Kita gunakan untuk apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, ini ada berbagai macam versi ya. Yang saya sebutkan di sini adalah riwayat dari Tirmidzi. La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'ala an khams.
tidaklah bergeser telapak kaki Bani Adam, manusia, pada hari kiamat nanti di sisi Allah Ta'ala, hingga dia ditanyakan oleh Allah tentang 5 hal. Ada riwayat lain sebutkan 4 hal ya. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya. Umur ini untuk apa kita gunakan? Jadi inilah stressing kita pada waktu adalah pada umur. Wa an syababi fi ma'ablah, masa mudanya untuk apa ia habiskan. Ini ada kemiripan umur dan masa muda. Wa malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqahu. Ini 2 hal ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Harta itu masuk pada 3 dan 4. Hartanya kita ambil dari mana dan kemana kita alokasikan, kita belanjakan. Wa madza amila fi ma alima, dan apa yang dia lakukan, apa yang diperbuat dengan ilmu yang sudah dia miliki. Ilmu itu adalah amanah. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin besar pertanggungjawaban kita nanti. Jadi stressing kita adalah tentang masalah umur dan masa muda yang kaitannya dengan waktu. Semua itu ada pertanggungjawabannya. Jadi kita jangan merasa waktu kan waktu saya sendiri, ngapain orang lain harus peduli. Nah, nggak begitu ya. Semua tadi sudah kita sebutkan bahwasanya apa yang kita dapatkan itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Dan setiap nikmat ini ada pertanggungjawabannya. Ada pertanyaannya nanti. Badan kita, fisik kita ini adalah titipan Allah Ta'ala. Maka harus kita pertanggungjawabkan, kita manfaatkan, kita pergunakan untuk apa badan kita. Umur kita, usia kita, waktu kita sehari-harinya, itu kita gunakan untuk apa? Itu semuanya ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa nasihat dari para ulama tentang masalah waktu ya, qila anil waqti. Pertama dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai', saya tidak menyesali sesuatu. Nadami ala yaumin, penyesalan saya terhadap suatu hari. Gharabat syamsuhu anqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Penyesalanku adalah kalau ada suatu hari di mana matahari terbenam, sudah masuk maghrib, sementara usia saya berkurang, padahal amal saya tidak bertambah. Hari-hari ya sudah terlewat hari ini, hari Senin ini tadi, apakah amal kita bertambah, apakah ilmu kita bertambah, iman kita bertambah, kita yang paling tahu ya. Kalau tidak bertambah, maka inilah yang harus kita sesali, sebagaimana penyesalan Abdullah bin Mas'ud ini. Yang kedua dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, innal laila wan nahara ya'malani fik fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja padamu, maka bekerjalah engkau padanya. Jadi malam dan siang terus-menerus bergiliran berlalu dengan segala macam hiruk pikuknya, dinamikanya, maka kita harus bekerja di dalamnya pada waktu malam ataupun siang ini. Yang ketiga dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, ya bena Adam, innama anta ayyam majmu'ah, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, wahai anak manusia, anak Adam, sesungguhnya engkau adalah hari-hari. Setiap kali terlewat satu hari, maka lewatlah sebagianmu. Semakin kita melewati satu hari, berarti telah melewati jatah umur kita satu hari. Maka pada saat ulang tahun sebenarnya bukan selamat bertambah usia ya, tapi harus kita kasih ucapan ya, selamat mewaspadai ya, karena setiap satu hari atau satu tahun sudah lewat, semakin kita mendekati finish dalam kehidupan. Kemudian ungkapan yang keempat, ini ungkapan yang masyhur ya, di antara riwayat yang menyebutkan ini adalah disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, sahibtu as-sufiyah salatina sanatan, saya pernah bergaul dengan orang-orang sufi selama 30 tahun. Maka falam astafid minhum illa harfan wahidan, saya tidak mendapatkan sebuah hikmah yang saya bisa ambil dari mereka illa siwa harfa, ini kecuali ini ya, dua kalimat ini.
yaitu ini ya, ini salah satu ini, yang satu saya sebutkan di atas tadi ya. Jadi kalimat yang bisa diambil pelajaran dari orang sufi adalah al-waqtu kasaif illam taqta'uhu qata'ak. Waktu itu adalah seperti pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka dia akan memotongmu. Kemudian yang kedua adalah wa nafsuka in shaghaltaha bil haqqi wa illa shaghalatka bil batil. Dan jiwamu itu kalau tidak kamu alokasikan, kamu sibukkan untuk kebenaran, maka akan menyibukkanmu dalam hal kebatilan. Seorang kalau tidak sibuk mengisi pengajian, tidak sibuk untuk menghadiri majelis taklim, tidak sibuk berdakwah ke sana kemari, tidak sibuk yang baik, maka dia akan disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang buruk. Semua ada pilihannya pada kita sendiri. Waktu dalam kehidupan dai ada beberapa poin yang saya sampaikan di sini untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kita harus berupaya untuk menginfakkan waktu untuk belajar dan belajar. At-tarbiyatu madal hayat. Bahwasanya pendidikan itu adalah sepanjang hidup. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat ya. Terus semua kehidupan ini adalah berisi tentang pembelajaran untuk kita, karena setiap waktu dan setiap saat pasti ada hikmah dalam kehidupan kita, maka harus terus-menerus kita infakkan waktu kita ini untuk mempelajari kehidupan kita ini. Nah, kemudian yang kedua ya, ini menjadi tantangan ya, barangkali yang sudah terbiasa ya bisa evaluasi diri ya, kalau yang sudah memahami saya kira ya ini dihindari ya. Jadi yang kedua, tidak tidur setelah fajar. Ini ada perkataan dari Ibnu Qayyim dan juga dalam ayat yang lainnya ya. Jadi karena waktu ini adalah waktu yang spesial, waktu yang berkualitas ya, maka harus kita jaga, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah komitmen dengan segala janji. Baik itu janji kepada teman kita antar personal ataupun janji kepada ya komunitas, kepada organisasi ya, kepada alma mater kita, maka ini harus selalu kita pegang terus. Yang keempat adalah menjelaskan kepada orang lain akan nilai waktu. Kita berupaya setelah kita fahami, kita amalkan, maka kita sampaikan kepada orang lain tentang nilai waktu ini. Yang kelima adalah kita berupaya untuk mengembangkan dan membuahkan waktunya, supaya waktu ini menjadi waktu yang produktif, bisa berkembang ya. Serta yang keenam adalah membuat perencanaan waktunya. Jadi manajemen waktu, saya kira ini perlu materi khusus ya, untuk bagaimana waktunya bisa terencana dengan baik, tidak sia-sia. Bahwasanya lanjut tidur setelah sholat subuh, dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Karena waktu tersebut adalah waktu memanen atau meraih kebaikan yang banyak. Maka mari digunakan ya untuk pikir pagi, maksurat. Itu adalah utamanya kita baca setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Itu waktu utamanya untuk baca maksurat. Kalaupun sesudah itu masih boleh saja. Kalau maksurat petang berarti habis asar sampai maghrib matahari terbenam itu. Kemudian tilawatul Quran itu juga diupayakan habis subuh sama habis maghrib, karena itu bisa mencerdaskan. Insya Allah begitu ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga quality time ini. Bapak sekalian, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras dan sungguh-sungguh kepada Tuhanmu. Bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, maka akan menemuinya. Jadi kita dalam kehidupan ini adalah dalam rangka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat kita mendengar berita kematian,
maka kita katakan kalimatul istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Pada Allah kita kembali, ya. Maka kita diingatkan dalam hidup ini kita bekerja keras untuk akhirnya nanti bertemu dengan Allah Ta'ala, di mana landasan kita adalah akidah. Kita jadikan akidah sebagai akar, asas dalam kehidupan kita. Kemudian Allah, kita memakai syariat Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Ilallah, kita berjalan menuju Allah Ta'ala. Wa minallah, kita berasal dari Allah. Kemudian fillah, kita melakukan segala aktivitas adalah dalam ridha Allah Ta'ala. Wa ma'allah, dan kita selalu bersama-sama dengan Allah Ta'ala dalam pengawasan Allah Ta'ala. Wa billah, yaitu dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. Yang mana, Bapak sekalian, kalau kita mencoba untuk menghayati tentang rute perjalanan hidup manusia, mulai dari alam ruh pada saat kita berada di rahim ibu kita masing-masing. Kita diingatkan di surat Al-A'raf 172, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi pada saat di alam ruh ini kita sudah bersyahadat. Inilah adalah syahadat rububiyah. Sudah kita sampaikan, Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kita, pengakuan kita. Allah sebagai Khalik kita, sebagai pencipta kita, yang memberikan kehidupan kepada kita. Itu sudah ada di alam ruh. Maka pada saat di alam rahim ini, kemudian kita lahir ke dunia. Di alam dunia ini adalah start kehidupan kita di dunia. Dan Allah ingatkan di surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwah. Kemudian Allah jadikan dari setelah kelemahan itu kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Kemudian Allah menjadikan dari setelah kekuatan itu kelemahan dan masa tua. Ini gambarnya mulai dari bayi sampai anak-anak remaja, kemudian kuliah, bekerja, nah kemudian wasyaibah, masa tua ini ya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan segala yang dikehendaki, wa huwal alimul qadir, dan Allah maha mengetahui lagi maha berkehendak, itu lagi maha berkuasa, ya. Kemudian pada akhirnya kita tidak tahu finish kita ini sampai berapa lama. Kalau misalnya kita itu diberikan jatah oleh Allah Ta'ala, umur kita adalah 70 tahun, sementara kita sekarang usia 50 misalnya, berarti tersisa 20 lagi. Itu kalau 70, kalau 60 berarti hanya tersisa 10 lagi, 10 tahun lagi. Kita nggak tahu di sini. Sehingga setiap kali bertambah tahun, berarti semakin kita dekat dengan finish itu. Kemudian kita di alam barzakh, di alam kubur, ya, menunggu waktu yang lama. Orang-orang yang beriman merasakan sebentar karena pendampingnya adalah amal-amal soleh yang bisa menghiburnya sehingga seolah-olah sebentar. Tapi kalau ahlul maksiat, maka menunggu waktunya sangat lama. Kemudian nantinya pada hari kiamat kita berada di alam mahsyar, dikumpulkan Allah Ta'ala. Kemudian kita di yaumul hisab, yaumul mizan, ya, kita apakah kita dimasukkan ke surganya ataukah di neraka kita. Semua perhitungan pertanggungjawabannya adalah sendiri-sendiri. Tidak bisa kolektif, ya. Semua kita pertanggungjawabannya adalah sendiri-sendiri. Maka ini peringatan bagi kita semuanya, mumpung masih ada sisa jatah usia kita, maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hidup dunia adalah sementara, bersegeralah kita melakukan kebaikan. Sebagaimana hadis di hadis arba'in yang ke-40, ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, beliau pernah berkata, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman tibi. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqala, maka beliau memberikan pesan, kun fid dunya ka'annaka ghurib. Jadilah kamu di dunia seakan-akan orang yang asing. Au abiru sabil, atau seperti seorang pengembara. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ditambahkan oleh Abdullah bin Umar,
Yaqulu, beliau berkata, idza amsayta fala tantadir sabah. Kalau kamu berada di waktu petang, waktu sore hari, maka jangan menunggu waktu pagi. Kalau kamu di waktu sore, waktu malam, segeralah melakukan amal-amal yang bisa dilakukan, yang baik-baik. Jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kamu berada pada waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhati kalimarodika, dan manfaatkanlah, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum masa sakitmu, wa min hayatika limautika, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari. Inilah pesan yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwasanya hidup ini adalah sementara. Maka bersegeralah kita melakukan segala macam jenis kebaikan. Bapak-Ibu sekalian, kalau bisa kita bandingkan ya antara kehidupan dunia dan akhirat, maka sangat jauh sekali. Jadi akhirat ini adalah waktu yang panjang, sementara dunia adalah waktu yang sangat sebentar. Kalau misalnya kita diberikan usia Allah Ta'ala 63 tahun, ini adalah usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebanyakan kita pada usia ini ya, maka itu kalau dihitung dengan hari akhirat hanya 1,5 jam saja di perhitungan akhirat. Karena satu hari sama dengan 1000 tahun. Di Al-Hajj 47 kita sebutkan nanti ya. Jadi kalau kita yang merasa ya, mungkin dalam usia 63 kita merasakan bahagia mungkin, maka kebahagiaannya itu 1,5 jam saja. Kalau mungkin 63 tahun ini kita merasa sengsara, itu hanya 1,5 jam saja. Sehingga sangat disayangkan kalau kita mengorbankan 1,5 jam ini untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Belum lagi kalau kita bandingkan antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan di padang mahsyar, maka lebih sebentar. Jadi kalau diilustrasikan ya, dengan kehidupan padang mahsyar ini malah lebih lama. Satu hari di padang mahsyar itu seolah-olah lamanya 50.000 tahun. Ini bagi orang-orang kafir maksudnya ya, sangat lama. Jadi kalau perhitungannya 50.000 tahun sama dengan 24 jam, berarti 50.000 tahun sama dengan 1440 menit. Sama dengan 86.400 detik. Jadi kalau rata-rata umur manusia 40 tahun, 50.000 dibagi 70 sama dengan 714,2857 ya, dalam perhitungan waktu, sehingga 86.400 ini dibagi 714,28 ini sama dengan 120,96 detik atau 2 menit 1 detik saja. Subhanallah ya. Jadi waktu kita usia 70 tahun dibandingkan dengan pada saat kita ngantri berdiri di pada mahsyar, itu hanya sebatas 2 menit 1 detik saja. Maka inilah harus selalu kita ingat ya, bahwasanya kehidupan kita adalah di akhirat nanti. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak manusia. Karena anak-anak akhirat itulah keabadian ya. Al-yauma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk beramal, belum ada perhitungan, tetapi kalau nanti di akhirat yang ada hanya perhitungan, tidak ada amalnya sama sekali. Bisa kita lihat dalilnya di surat Al-Hajj 47 ya, tadi tentang satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun ya. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kemudian di Taujih Nabawi, di hadis Nabawi juga bisa kita dapatkan, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah. Masuklah orang-orang fakir di antara orang-orang mukmin ke surga sebelum wabilal aghniya, sebelum orang-orang kaya, binisfi yaumin khamsimi'ati am, yaitu selisihnya setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi orang-orang fuqara'ul masakin dari orang-orang mukmin masuk dulu ke surga, mereka sudah istirahat, sudah
bersenang-senang di sana, orang-orang aghnia itu masih ngantri di luar. Yang mana pada akhirnya mereka juga diperbolehkan masuk. Ketika sudah diperbolehkan masuk, itu ada percakapan dalam sebuah riwayat. Bagaimana kondisi kalian ketika di luar sana? Orang-orang kaya bercerita, kami menunggu waktu yang lama. Dan kami bercucuran keringat yang sangat banyak. Seandainya keringat-keringat kami itu diminum oleh 1000 unta, itu nggak habis-habis. Saking banyaknya keringatnya itu, saking groginya ya, dengan yaumul hisab pada saat itu. Nah, tetapi kalaupun mereka sudah masuk, dan walaupun waktunya belakangan, belum tentu kedudukannya lebih bawah ya. Artinya, para orang miskin walaupun sudah masuk lebih dulu, kemudian disusul orang-orang kaya, bisa jadi karena amal orang kaya lebih banyak, kedudukannya di surga itu lebih tinggi ya daripada orang-orang yang sudah masuk lebih dulu. Abdurrahman bin Auf ketika mendengarkan riwayat seperti ini menangis ya. Dia orang kaya, berarti belakangan bahkan dalam riwayat disebutkan Abdurrahman bin Auf ini masuk surga dengan merangkak. Karena saking banyaknya beban yang dia dapatkan, maka dia memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Itu diragukan Abdurrahman bin Auf. Sehingga suatu saat ketika dia ingin memiskinkan dirinya, itu ada peluang ketika orang-orang para sahabat itu pulang dari perang Tabuk, mereka lama meninggalkan kebun-kebun kurma di Madinah, banyak kurma yang sudah busuk. Maka oleh Abdurrahman bin Auf dikulak semuanya dengan harga yang terbaik. Nah, akhirnya senang orang-orang mukmin ini, orang para sahabat senang. Nah, tidak lama kemudian ada utusan dari Yaman yang mereka mengabarkan di Yaman terjadi wabah penyakit menular yang obatnya hanya dari kurma busuk. Maka datanglah mereka ke Madinah dan bertanya, siapa kalian yang punya kurma busuk? Orang-orang menunjuk itu Abdurrahman bin Auf, itu punya banyak kurma di gudangnya. Maka datanglah utusan dari Yaman ini dan membeli kurma busuk dengan harga yang terbaik. Inilah, kalau rezeki sudah ditentukan, tidak ada alasannya, maka dalam hadis dikatakan, inna rizqa la yatlubul abda aktsar mimma yatlubuhu ajaluhu. Rezeki manusia itu lebih cepat mengejar manusia daripada ajalnya, daripada kematiannya. Ya, seperti itulah Abdurrahman bin Auf. Kemudian tentang 50.000 tahun juga bisa kita baca di surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan, kepada Allah dalam sehari yang kadarnya itu 50.000 tahun. Kemudian ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai referensi juga, hadis riwayat Hakim dan Tabrani, yang artinya begini ya, bagaimana kondisi kalian jika Allah mengumpulkan kalian di suatu tempat seperti berkumpulnya anak-anak panah di dalam wadahnya selama 50.000 tahun, dan dia Allah tidak menaruh kepedulian terhadap kalian, yaitu di padang mahsyar ya, di mana matahari saat itu sangat dekat posisinya dengan manusia, sehingga banyak di antara manusia yang bercucuran keringat saking panasnya. Hadis tersebut berhubungan dengan kondisi kita nanti di padang mahsyar. Kata Nabi Muhammad SAW, kita berada di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Yang sama nilainya dengan 50 milenium, sama dengan 500 abad, sama dengan 6.250 windu. Apakah waktu ini sebentar? Jawabannya pasti ya lama ya. Waktu di padang mahsyar lama. Tetapi bagaimana kondisinya orang mukmin? Maka dengan izin Allah Ta'ala ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada salah seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, hari yang lamanya mencapai 50.000 tahun, apakah hari itu benar-benar lama? Rasulullah SAW menjawab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya hari itu akan terasa ringan bagi orang yang beriman, hingga terasa lebih ringan daripada kewajiban mengerjakan sholat wajib yang dilakukan semasa hidup di dunia. Jadi seolah-olah dia merasa ringan, ya, merasa sebentar. Diriwayatkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, hari kiamat bagi orang-orang beriman bagaikan waktu
antara sholat duhur dan sholat asar saja. Jadi sebentar ya. Kemudian diceritakan dari Abu Ya'la dengan perawi hadis sahih disebutkan maka akan diringankan atau hari itu bagi orang yang beriman bagaikan turunnya matahari untuk terbenam hingga terbenam. Jadi waktu asar sampai maghrib. Inilah kita termasuk di antara orang-orang yang beriman ya. Fi yaumin dalam sebuah hadis kan disebutkan ya ada 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Nah, itu rinciannya ya. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang hamba yang tumbuh beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang lain disebutkan dari Ibnu Umar, hari itu akan terasa lebih pendek dari ukuran 1 jam siang hari bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang kafir, maka tadi lamanya seperti 50.000 tahun. Inilah kecilnya kehidupan dunia, Bapak-Ibu sekalian. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, wallahi mad-dunya fil akhirah if illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji'. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut itu. Hanya 1 tetes saja. Itulah dunia. Sedangkan lautan yang luas ini adalah akhirat. Sehingga tidak ada nilainya apa-apa. Kita yang dalam kehidupan dunia barangkali diberikan kelebihan dalam hal harta, jabatan, pangkat, dan sebagainya, tidak ada nilainya apa-apa dibandingkan dengan akhirat. Kemudian kita coba untuk menghayati tentang karakteristik waktu. Yang pertama, al-waktu aghla ma yamlikul insan. Waktu itu adalah sesuatu yang termahal yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, al-waktu mauridun mahdud. Waktu adalah sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, al-waktu la yumkinu ta'widuhu. Waktu tidak mungkin bisa diganti. Yang sudah lewat, jangankan 1 bulan, 1 jam pun, 1 hari pun tidak bisa, 1 jam pun tidak bisa, bahkan 1 menit, 1 detik yang sudah lewat itu nggak bisa kita ganti. Yang ketiga, al-waktu yang disari'an. Waktu itu berlalu begitu cepat. Sedangkan yang kelima, istighlaalul waqti yazidu min qimatih. Memanfaatkan waktu akan menambah nilainya. Semakin kita manfaatkan waktu itu, maka semakin bisa bernilai produktif. Maka para ulama kita dulu, waktunya ya tidak lama umurnya, namun karena banyak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, maka umur mereka itu semakin panjang. Jadi jangan sampai nanti kita di saat dimakamkan ya, terus hanya berisi kalimat yang mungkin 3 kalimat saja ya. Si Fulan bin Fulan lahir tanggal ini, bulan ini, tahun ini, wafat waktunya seperti ini. Jadi hanya 3 kalimat saja yang dikenang. Itulah manusia yang tidak ada gunanya, meninggalnya yang dikenang hanya 3 kalimat itu. Tapi kalau kita memiliki produktivitas dalam kehidupan ini, maka yang kita tinggalkan itu jauh lebih lama daripada usia kita yang ada di dunia ini. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali waktu yang telah berlalu. Tidak bisa kita ganti sama sekali ya. Kemudian ini adalah merupakan ya ibrah, pelajaran ya. Ini ada seorang orientalis, wanita dari Jerman yang luar biasa pinternya. Ini misannya, misan dari yang namanya Annemarie Schimmel ini. Dia seorang profesor yang bisa kita sebut multi talenta. Lahir di Jerman tahun 1922 dan meninggal tahun 2003. Nah, pada usia 19 tahun dia sudah
lulus ya dari doktoral, jadi gelar doktor usia 19. Dan pada usia 23 tahun dia juga sudah menjadi profesor. Jadi doktornya itu berikutnya diulangi ya, maksudnya pada multidisiplin yang lainnya. Profesornya juga 2 kali. Jadi dia menjadi guru besar di 3 kampus terkenal. Di Jerman dia ngajar jadi guru besar. Kemudian di Ankara Turki dia jadi guru besar juga. Dia tinggal di sana 5 tahun dan tinggal di Harvard selama 25 tahun. Dia menguasai 20 bahasa asing dan 11 bahasa daerah. Ini menarik ini ya, kisahnya kalau antum bisa membaca ya, bagaimana kisahnya, termasuk dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga fasih. Meninggalnya tetapi sayang ya, dia sangat paham dengan Islam, tetapi beberapa pendapat yang kuat mengatakan dia meninggal belum sempat masuk Islam. Tapi uniknya, dia memberikan wasiat supaya ada kalimat bijak yang dituliskan di atas makamnya ini. Ini kalimat hikmah dari Ali bin Abi Thalib. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur, jika meninggal mereka baru tersadar. Ini betapa pentingnya ya beliau mengatakan seperti ini, karena ya manusia ini seperti orang tidur. Ketika meninggal baru tersadar, oh ternyata banyak hal yang belum dia lakukan. Syekh Mutawalli Sya'rawi membuat syarah penjelasan yang dimaksud kalimat Ali bin Abi Thalib ini apa? An-nas niyamun. Bahwasanya manusia itu tidur amma yantadiruhum fil akhirah, terhadap apa yang menunggu mereka di akhirat nanti. Ba'duhum yusaddiq biyakin, sebagiannya itu meyakininya dengan benar. Wa ba'duhum yusaddiqu bisyak, sebagian meragukannya. Wa ba'duhum yukadzib, sebagian yang lain mendustakannya, tidak mempercayainya ya. Walakinnahum jami'an sayasiluna ila martabatil yakin, akan tetapi semuanya akan sampai pada derajat keyakinan ba'dal maut, setelah mati nanti. Wa yarawna kulla syai'in ainal yakin, dan akan melihat segala sesuatu dengan mata yang sebenarnya. Wahina idzin, dan saat itulah yantabihuna wa yahussuna bi annahum jami'an sayarawna nar, dan pada saat itulah mereka baru tersadar dan menyadari semuanya itu akan melihat neraka dengan sebenarnya. Wa yamuruna 'alaiha, dan akan melewatinya. Wa yashhadunaha, dan akan menyaksikannya. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, tajannaba adzabaha, maka dia akan terjauhkan dari azabnya. Waman qadalahu biha nala qada Allah, dan barang siapa yang dia itu tidak berhati-hati dalam kehidupannya ya, dia tidak waspada, maka dia berdasarkan takdir Allah dia akan memasuki neraka ini. Nauzubillah min dzalik. Inilah pelajaran dari orang yang sangat jenius tetapi dalam hidupnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga meninggalnya disemayamkan atau ditaruh di gereja ya, dengan kebaktian ataupun versi mereka gereja Protestan di Jerman. Namun uniknya di makamnya tertulis kalimat yang indah ini. Allahu a'lam bishawab. Sehingga kerugian itu adalah pada saat kita menunda amal yang baik. Ada sebuah makalah kalimat yang bijak yang isinya begini. La yudrikun naim annahu yahlimu atau yahlamu illa ba'da ma yastaiqid. Seorang yang tidur itu tidak akan tahu kalau dirinya sedang bermimpi kecuali setelah bangun. Kadzalikal ghafil 'anil akhirah la yudriku ma dhayya'a illa ba'da ma ya'tihil maut. Begitu pula orang yang lupa, lalai terhadap akhirat, tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyanyiakan amal akhirat kecuali setelah datangnya kematian. Permisalan yang hampir sama dengan kata Ali bin Abi Thalib tadi ya. Jadi kalau orang itu dalam mimpinya pasti merasa itulah yang sebenarnya, padahal ternyata hanya mimpi. Begitu pula orang yang lupa dengan akhirat, maka seolah-olah kehidupan dunianya ini abadi, padahal itu tidak ada apa-apanya ya. Sehingga ketika mati itu baru dia menyesalinya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini kita belajar dari dimensi waktu ya, menurut versi orang Arab. Jadi kosakata ini adalah asma'u sa'atil laili wan nahar indal Arab. Nama-nama waktu malam dan siang menurut Arab. Ini dari kitab Fiqhul Lughah wa Sirrul Arabiyyah
karangan Ibnu Mansur Ta'alibi. Ya. Jadi setiap waktu itu mempunyai kekhasan dan keutamaan tersendiri. Ini coba kita belajar dari sini ya. Dalam satu hari ternyata, menurut istilah Arab, itu ada sekian banyak. Dan memang itulah kelebihan bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu sangat banyak kosakatanya, jauh dibandingkan dengan bahasa Inggris. Ya. Kalau bahasa Inggris itu, jumlah kosakatanya itu kurang lebih 200.000. Sementara kosakata dalam bahasa Arab itu berapa coba ya? 12 juta. Berapa kali lipat itu ya? Mufradat dalam bahasa Arab itu 12 juta, sedangkan vocab dalam bahasa Inggris itu 200.000 saja. Jadi sangat jauh perbandingannya. Ini contohnya satu hari istilahnya, mulai dari pagi. Nah, syuruk ya. Kita syuruk ini adalah pada saat terbitnya matahari. Syuruk ya. Ada setelah syuruk setelah syuruk ya, sekitar 10-15 menit kita dianjurkan untuk sholat ya. Jadi kalau kita berjamaah sholat subuh ya, kemudian kita menunggu waktu syuruk dan setelah itu kita sholat 2 rakaat, maka kita akan mendapatkan fadilah orang yang haji dan umroh secara sempurna dan sempurna. Nah, berarti kita telah manfaatkan waktu itu ya. Kemudian al-bukur. Nah, itu setelah syuruk ini. Dalam sebuah hadis dikatakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barokah kepada umatku dalam waktu paginya, yang melaksanakan aktivitas pada waktu paginya. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan bukrotan. Nah, lawannya ini wa'asila. Kurang lebih ada 7 kata dalam Al-Quran ya, kata-kata bukrotan, wa'asila. Wasabbihuhu bukrota wa'asila. Atau di Al-Insan wadhkurisma rabbika bukrata wa asila. Nah, jadi sebutlah nama Tuhanmu baik pada waktu pagi atau waktu sore ini. Kemudian al-ghadat. Al-ghadat di surat Al-Kahfi 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum fil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah. Nah, al-ghadat wal asyiyu ini ya. Dan bersabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu sore ini. Ada kata-kata al-ghadat wal asyiyu. Kemudian waktu duha. Nah, sehingga kalau sholat duha itu ini lebih diutamakan agak-agak siang dikit ya, mungkin jam 10-an lah ya kurang lebih, ketika unta-unta itu sudah merasa kepanasan dari sinar matahari. Itu waktu yang baik, walaupun setelah syuruk ini juga bisa ya. Para ulama beda pendapat apakah keutamaan tadi 2 rakaat pada syuruk itu masuk duha atau tidak. Tapi itu masuk pada awal waktu duha. Nah, namun sebenarnya duha di sini, nah, ini ada jamnya ya, 10 ini jam 9 tadi, ini masing-masing ada jamnya ini. Kemudian al-hajira itu menjelang duhur jam 11-an. Al-dhuhira itu jam 12-an. Ar-rawahi jam 1-an, al-asr ini kalau di sini jam 2 ya, kalau di situ kan jam 2 lebih seperempat ya kalau sekarang ini. Al-qasr, kemudian al-asil tadi, al-asyad, al-ghurub. Nah, al-ghurub adalah pada saat maghrib ini. Asy-syafaq. Nah, itu adalah ba'dal maghrib. Nah, jadi asy-syafaq itu adalah waktu setelah terbenamnya matahari. Kemudian al-ghasaq. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Dirikanlah sholat pada saat tergelincirnya matahari ila ghasaqil laili sampai malam. Jadi tergelincirnya matahari ili duluki syamsi itu masuk waktu zuhur dan asar. Kemudian ila ghasaqil laili itu adalah masuk maghrib dan isya. Nah, baru kemudian wa Qur'anal fajr. Nah, disebutkan yaitu pada waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Surat Al-Isra ayat yang ke-78 ya. Jadi masing-masing ini punya keutamaan ya. Di surat Al-Baqarah ayat 89 ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya oleh para sahabat, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah bulan sabit.
Kenapa bulan sabit timbul, tenggelam, muncul, terbenam ya? Itu kenapa? Maka Allah Ta'ala memberikan jawaban, Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah, itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan pelaksanaan ibadah haji. Jadi ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ini ayat wahyu ya. Quran itu adalah wahyu, kitab pedoman kita. Bukan kitab astronomi, bukan kitab geografi, bukan kitab sosiologi, bukan kitab apa, tapi adalah kitabullah, minhajul hayah, pedoman hidup kita. Ya. Sehingga ketika ada pertanyaan tentang masalah bulan sabit, pendekatan jawabannya bukan ditinjau dari sisi kaitannya dengan ya ilmu-ilmu perbintangan itu tidak ya. Tetapi jawabannya adalah kaitannya dengan fungsinya apa. Bulan sabit timbul tenggelam itu loh fungsinya apa? Yaitu mawaqitu linnas, waktu-waktu untuk manusia dan pelaksanaan ibadah haji. Jadi ada waktu-waktu yang berkualitas, baik itu harian ya seperti ini. Kita dianjurkan untuk melaksanakan amal-amal yaumi ya, mulai dari pagi sampai dengan sore seperti ini ya. Al-atamah. Al-atamah itu adalah isya ini. Setelah isya jam 9 ya. Lau ya'lamuna ma fil atamati wa subhi la atauhuma walau habwa au kama qala. Seandainya mereka tahu tentang fadilah pergi ke masjid waktu isya dan waktu subuh, pasti mereka akan pergi ke masjid walaupun dengan merangkak. Ini al-atamah. Kemudian as-sadafah, al-fahma, az-zallah, az-zalafah, kemudian al-bahra, as-sahar. Nah, ini waktu sahur. Kemudian al-fajr, baru as-subah, terus as-subah. Jadi masing-masing ada namanya ya, dan masing-masing ada keutamaan. Waktu sahur itu yang utama adalah kita beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Itulah waktu-waktu sahur kita banyak beristighfar karena waktu yang tepat untuk beristighfar, mohon pada Allah Ta'ala. Kemudian waktu sholat fajar ya, kemudian kita isi dengan adhkarus sobah dan sebagainya sampai ya seperti itulah. Ini waktu-waktu harian. Ada waktu-waktu pekanan, yaitu Sayyidul Ayyam, waktu hari Jumat. Ada musim tahunan, yaitu bulan Ramadan. Nah, itulah. Ada musim satu hari atau satu kali dalam sepanjang hidup, yaitu musim haji, ya, ibadah haji. Nah, itulah manusia masing-masing punya waktu dan keutamaan sendiri-sendirinya. Allah a'lam bishawab. Nah, terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun dia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dalam aktivitas dunia. Dan terkadang pula seorang memiliki waktu yang luang, namun dia dalam keadaan sakit. Apabila tergabung kedua nikmat ini, maka akan datang rasa malas untuk melakukan ketaatan. Itulah manusia yang telah tertipu, terperdaya, yang disebut maghbun ya. Jadi alasannya itu kebanyakan adalah karena malas ya. Kita percepat ya. Harga waktu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian. Li'anna idha'atul waqti taqta'uka anillahi wa daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Wal mautu yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Dan kematian itu hanya memutuskan dirimu dan dunia dan penduduknya saja. Jadi lebih bahaya menyia-nyiakan waktu daripada kematian itu sendiri. Sibukkan dengan yang bermanfaat. Keuntungan terbesar di dunia adalah ketika engkau menyibukkan diri pada setiap waktu dengan sesuatu yang lebih utama dan lebih bermanfaat untuk kehidupan akhiratmu. Ini kata Ibnu Qayyim lagi ya. Kita coba untuk belajar dari para orang besar ya, terutama dari Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah kita. Beliau dalam waktu 23 tahun telah berhasil membasmi kesyirikan di Jazirah Arab. Waktu 40 tahun beliau menirang wahyu, 53 beliau hijrah ya, perjalanan dari Mekah ke Madinah, 1 pekan atau 8 hari kurang lebih ya, membutuhkan fisik yang luar biasa. Umur 55 tahun beliau baru mulai berperang, dan beliau ya peperangannya selama setelah dari Madinah
53 sampai wafat itu perang yang diikuti beliau secara langsung itu sekitar 27 kali selama hidup beliau. Itu ghazwah beliau yang ikut perang ya. Kalau syariah yang beliau tidak ikut itu 47 kalian. Jadi betapa kita bayangkan sibuknya beliau dan kuatnya fisik beliau. Kemudian Abu Hurairah dalam sebuah riwayat menyebutkan pada waktu malam itu beliau bagi dengan 3 kegiatan. Sepertiga untuk istirahat, untuk tidur, sepertiga untuk qiyamul lail, untuk ibadah, dan sepertiga untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Sehingga Abu Hurairah ini walaupun masuk Islamnya terlambat, sekitar peristiwa Khaybar ya, tahun 7 Hijriah, jadi relatif beliau itu bersama dengan Nabi hanya 3 tahun saja. Tapi karena beliau di Masjid Nabawi menjadi Ahlus Sufa itu, beliau banyak menulis hadis Nabi dan terbanyak perawi ya. Beliau meriwayatkan hadis itu sejumlah 5.374 hadis, terbanyak di antara para sahabat yang lainnya. Abu Musa al-Asy'ari itu selalu beribadah. Pada suatu hari seorang bertanya kepadanya, mengapa Anda tidak mengistirahatkan diri Anda? Maka ia menjawab, itu tidak mungkin. Sesungguhnya yang akan menang adalah kuda pacuannya. Ibarat kita ini dalam perlombaan, maka yang paling menang itu adalah yang paling memacu kudanya. Jadi tidak boleh bersantai-santai. Kemudian dari contoh para ulama yang lainnya, ini saya tulis bagian saja. Abu Yusuf ini salah seorang muridnya Abu Hanifah. Pada saat anaknya wafat itu bertepatan dengan majelis ilmunya Abu Hanifah. Maka beliau tinggalkan anaknya karena ada keluarga lain yang lebih lihai dalam mengurus jenazah. Ini adalah fardu kifayah. Sementara menuntut ilmu itu fardu ain. Beliau mendahulukan menuntut ilmu daripada fardu kifayah. Nah ini ekstrim ya. Ya saya kira bisa kita sikapi lah kalau saat ini ya. Tapi ini kita lihat semangatnya ya. Semangatnya yang luar biasa seperti itu. Ada juga seorang ulama namanya Muhammad bin Salam. Ini salah seorang guru dari Imam Bukhari. Dalam sebuah majelis beliau saat nulis hadis itu bolpennya habis, tintanya habis. Maka dia berteriak, kolam bidinar ya. Siapa yang punya kolam, bolpoin, aku akan beli dengan harga 1 dinar. Nah, pada saat itu ya, dia karena saking butuhnya, coba berapa 1 dinar itu sama dengan 4 gram emas ya, kurang lebih minimal 2 juta. Ada nggak? 1 pulpen dibeli dengan 2 juta, itu saking butuhnya Muhammad bin Salam ini. Ada juga gurunya Imam Bukhari yang lain yang bernama Ubaid ibnu Ya'ish. Itu beliau pernah mengatakan ya dalam sebuah riwayat, selama 30 tahun ya malam hari itu tidak pernah makan malam dengan tangannya sendiri, tapi disuapi oleh saudarinya. Karena dia sibuk menuliskan hadis, nggak sempat makan dengan tangannya, disuapi sampai waktu 30 tahun lamanya. Ada juga ulama hadis yang lain yang bernama Yahya ibnu Ma'in. Beliau hidup di Baghdad. Bapaknya seorang alim luar biasa, yang pada saat dia masih kecil, usia 10 tahun, dia Yahya bin Ma'in ini sudah belajar ya. Kemudian bapaknya ini meninggalkan untuk anaknya ini pada saat wafat itu 100.000 dirham. Semuanya dia belanjakan untuk mencari ilmu, bahkan sandal saja sudah saking miskinnya dia, itu sudah nggak ada lagi ya. Jadi itulah, dia mengatakan saya menuliskan 1 juta hadis. Seperti itu. Sehingga menurut Imam Bukhari, bahwa menurut Imam Ahmad ya, kullu hadis la ya'rifu Yahya ibnu Ma'in alaysa bihadis. Kalau ada satu hadis yang tidak diketahui oleh Yahya bin Ma'in, maka itu bukan hadis. Saking telitinya Yahya bin Ma'in ini. Nah itulah luar biasa ya. Ibnu Taimiyah menulis 200 buku sepanjang hidupnya. Al-Alusi mengajar 24 pelajaran dalam sehari. Ibnu Jarir rata-rata menulis 14 halaman dalam sehari selama 72 tahun. Imam Nawawi itu setiap hari puasa dan 12 halakoh ilmu yang beliau hadiri sepanjang waktu ya, itu luar biasa. Ya. Jadi ulama-ulama yang lain memanfaatkan ilmunya luar biasa, waktunya luar biasa. Kemudian seorang ulama salaf mengatakan kalau ada majelis yang berlangsung cukup lama, setan pasti akan ikut ambil bagian di dalamnya. Seorang ulama salaf juga memberikan kepada para sahabatnya, apabila kalian pulang dari rumahku, berpencarlah. Barangkali di tengah perjalanan kalian bisa membaca Al-Quran. Tetapi kalau berkumpul, kalian pasti akan asik bercakap-cakap ya, ngerumpi lah gitu ya. Biasanya kalau kita pertemuan secara offline ya, itu
ngurumpinya yang lebih banyak, makan-makannya yang lebih banyak ya, keilmuannya lebih sedikit. Nah, mungkin dengan online itu insya Allah lebih maksimal ya, kita bisa lebih tepat waktu dan sebagainya. Ada kakaknya Ibnu Taimiyah, itu juga contoh yang betapa semangatnya dia. Dia saking semangatnya membaca itu sampai menyuruh kepada keluarganya untuk membaca buku dari luar pada saat beliau masuk ke toilet ya, ke kamar kecil itu untuk buang hajat ya, karena nggak boleh bawa buku ya ke dalam ya. Disuruh baca dari luar, dia mendengarkan dari dalam ya, daripada nggak manfaat, maka dia mendengarkan bacaan buku dari luar oleh keluarganya itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengarang kitab Zadul Ma'ad itu di dalam perjalanan. Said Qutb mengarang kitab Fidhil Quran itu di dalam penjara. Begitu pula Buya Hamka, Muhammad Hatta dan sebagainya, mereka banyak memiliki produktivitas di dalam waktu-waktu yang terbatas ya. Jadi itulah sedikit ya nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Syukran ya husni istima'ikum. Terima kasih atas perhatian antum semuanya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.